Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu kepada kami sampai saat ini. Terima kasih buat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat dalam renungan saat ini terdapat di dalam Imamat 19 ayat 32. Tertulis demikian, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allah-Mu. Akulah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan kita mengenai akhlak hidup yang baik dan mulia, termasuk yang berkaitan dengan hal-hal yang praktis dalam hidup kita sehari-hari. Ayat firman Tuhan ini mengajarkan tentang sikap yang sopan terhadap orang yang sudah tua, dan sikap hati yang benar terhadap mereka. Dulu sewaktu kecil saya tidak tahu ayat ini, tapi orang tua saya mengajarkan kepada saya untuk berdiri apabila ada orang yang tua, apalagi yang sudah berambut putih di hadapan saya, dan saya harus menyalami serta menghormatinya. Sampai saat ini pun saudara, sikap sopan terhadap orang tua menjadi aturan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Seperti misalnya ketika naik transportasi publik, MRT atau bus. Kalau ada orang tua yang ubanan masuk dan tidak ada tempat duduk baginya, maka yang muda harus berdiri, memberikan kepadanya tempat duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima tertulis, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menghendaki agar kita merendahkan diri dan hormat kepada orang yang tua. Tentu saudara, perlu kita pahami bahwa apabila orang yang tua mengajarkan kita untuk melakukan dosa dan kejahatan, kita tidak boleh mengikutinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berhubungan dengan hormat kepada orang yang tua, kita hendaknya tidak melupakan untuk menghormati orang tua kita sendiri, yaitu ayah dan ibu kita. Amsal 23 ayat 22 mengatakan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Saudara yang terkasih, jangan lupakan dan jangan menghina ayah dan ibu kita. Kasihi dan hormati mereka, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau saudara punya masalah dengan orang tua saudara, bereskanlah dengan segera. Mintalah maaf kepada mereka, dan pulihkanlah hubungan saudara dengan orang tua saudara. Sekalipun mungkin ayah dan ibu saudara telah melakukan suatu kesalahan atau sesuatu yang menyakiti saudara, ampunilah mereka. Ampuni orang tua saudara, supaya saudara terbebas dari dendam dan sakit hati, dan hidup saudara mengalami berkat Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat 2-3 tertulis, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Kristus memampukan kita semua untuk hidup dalam kasih dan hormat kepada orang tua, dan juga kepada semua orang lain yang tua. Mari kita hormati para orang tua, dan sikap yang demikian menunjukkan ciri seorang yang takut akan Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita semua untuk bersikap yang benar
sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menghormati orang-orang yang tua. Tolong kami ya Tuhan, terlebih khusus kepada orang tua kami. Ajar kami untuk mengasihi dan menghormati mereka. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, supaya kami senantiasa taat dan mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Kami mau hidup benar ya Tuhan, dan berkenan di hadapan-Mu. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami kerjakan, biarlah nama-Mu senantiasa dimuliakan. Sertai kami ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kuasa dan kasih Tuhan mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.